berapa sih penghasilan setelah upload 200 foto di Shutterstock. Dan ini murni pengalaman pribadi saya ketika menjadi kontributor di Shutterstock. Oke, kita langsung saja buka aplikasi dari Shutterstock. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian atas ada 265 images. Ini adalah keseluruhan images hasil koleksi saya yang di-approve oleh Shutterstock. Unik-unik ya, ada berbagai jenis tanaman dan juga berbagai jenis hewan. Dan termasuk di sini saya juga menjual foto yang backgroundnya blur ya, seperti ini misalkan, ini backgroundnya blur. Kemudian ini, nah ini ada serangga, lalu ada bekicot atau siput, kemudian di sini juga ada kepompong, ada jamur. Bahkan ketika saya makan, di sini saya makan somai menggunakan piring. Sebelum saya makan, saya potret dulu, kemudian saya upload di sini dan ternyata di-approve oleh Shutterstock. Jadi buat teman-teman itu jangan banyak mikir ya, ketika ada sesuatu langsung potret saja kemudian langsung diupload di Shutterstock. Nah, termasuk ketika saya pergi ke rumah sakit ini ya, saya melihat di situ ada tangga rumah sakit yang berwarna hijau, kemudian saya potret menggunakan handphone dan saya upload di sini dan ternyata di-approve. Nah, ini juga ada banyak sekali ya, ada 265 images yang telah di-approve dan semuanya ini saya ambil di sekitar pekarangan rumah. Jadi saya targetkan 1000 image atau 1000 foto, semuanya harus saya potret ada di dalam rumah semua. Maksudnya ada di dalam pekarangan rumah, tidak keluar rumah. Kalau saya sudah bisa menghasilkan 1000 images yang ada di dalam rumah atau di lingkungan rumah, barulah saya akan keluar motret secara serius. Nah, untuk saat ini saya fokus hanya di lingkungan rumah saja untuk 1000 images. Nah, sekarang kita akan lihat ya, dari 265 foto ini, foto apakah yang laku ya. Saya kembali. Kemudian kita langsung saja ke earningnya. Lalu saya lihat di bagian bulan Maret. Oke. Kemudian saya perlihatkan di hari Jumat. Nah, ini dia. Ini adalah foto saya yang laku. Teman-teman akan terkejut ketika saya tampilkan foto ini karena tidak disangka-sangka kok bisa foto yang seperti ini yang laku terjual, dan harganya juga lumayan tinggi ya, 0,11 US dollar. Untuk saat video ini tayang, harga 1 dolarnya setara dengan 15.700 rupiah. Nah, jadi 0,11 ini berapa? Sekitaran 1.700-an. Kok kecil bang? Ya sabar ya. Kalau kita punya satu foto, harganya 1.700 perak, dan yang laku misalkan dalam satu hari itu nggak usah banyak-banyak, cukup 10 foto saja sudah berapa? Sudah 17.000. Ketika kita kali dalam waktu 1 bulan sudah berapa? Lumayan lah, kita sudah bisa mencairkan setiap bulannya. Nah, jadi itu ya, kalkulasinya seperti itu. Jangan tiba-tiba pengennya penghasilan yang besar. Ya dari mana? Siapa yang mau gaji besar? Jadi kita harus introspeksi diri juga. Kita punya alat yang sederhana, pakai handphone saja. Ya, kita bersyukur bisa dapat uang dengan motret pakai handphone dibandingkan orang punya handphone mahal sekelas iPhone, Google Pixel, dan lain sebagainya. Mereka beli dengan harga di atas 10 juta tapi sayangnya tidak bisa dimanfaatkan. Nah, handphone saya ini saya beli seharga 3,8 jutaan, itu sudah bisa menghasilkan uang. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan smartphone ini supaya bisa produktif dan menghasilkan income tambahan yang tentunya bisa membantu kita menjadi penghasilan pasif income ke depannya. Ya, saya akan tunjukkan foto apakah ini. Kita buka. Nah, ini dia.
Jadi ini adalah foto dari belakang rumah saya, menampilkan sebuah foto tentang tumbuhan di mana ini adalah tunas dari alpukat yang diserang oleh hama. Nah, saya zoom ya. Oke, bisa dilihat. Jadi hamanya ini sejenis dengan apa ya? Bisa dikatakan sebagai kutu ya, kutu tanaman. Nah, kutu tanaman ini menyelimuti tunas dari pohon alpukat ini, dan itu saya foto. Momennya pas, fokusnya ada di kutunya, sehingga ada orang yang membeli foto ini. Entah untuk keperluan apa, kita juga tidak tahu ya. Yang terpenting ada salah satu foto kita yang laku terjual. Nah, ini foto yang pertama. Nah, sekarang saya akan tunjukkan foto berikutnya. Kita lihat di paling tinggi ya. Nah, ini lihat di hari Senin itu harganya 0,21 atau setara dengan Rp2.000 lebih ya untuk satu foto. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa Bang harga foto ini berbeda-beda, ada 0,10, 0,11, 0,21, bahkan ada yang harganya 6.000 per satu foto. Nanti saya akan perlihatkan. Kita buka dulu ini, apa sih sebenarnya yang harganya 2.000 perak ini. Oke, ini dia untuk fotonya. Nah, jadi foto ini adalah sebuah vektor. Silahkan teman-teman yang belum tahu vektor, googling saja di Google apa itu vektor. Nah, vektor ini ternyata lebih banyak peminatnya dibandingkan dengan images. Karena kalau images, orang pakai handphone jepret sudah jadi images dan pesaingnya sangat banyak sekali. Tapi untuk vektor, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membuat vektor. Dan vektor yang seperti ini juga sangat-sangat jarang sekali dibuat oleh kebanyakan orang, sehingga pesaingnya sedikit dan kemungkinan untuk lakunya itu sangat tinggi sekali. Nah, saya akan kembali dan perlihatkan ada satu yang laku harganya cukup mahal sekali. Kita coba buka di sini ya, bulan Februari. Ini laku sebanyak 2 kali, 1,33 US dollar. Seharusnya kalau laku 2 kali kan sekitar 0,22 lah, karena kan satunya 0,11 atau 0,10 ya. Tapi ini laku 2 kali, harganya jadi 1,33 US dollar. Kita buka apa ini. Nah, ternyata ini adalah sebuah slogan bisnis ya. Kita buka. Ini merupakan kepanjangan dari Exchange Trade Fund. Jadi kata-kata atau kalimat yang sering digunakan dalam hal bisnis. Dan teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya, laku sebanyak 2 kali. Jadi ternyata ketika foto yang sama atau gambar yang sama laku sebanyak 2 kali, itu menandakan jika foto tersebut hype-nya sangat bagus sekali, sehingga harganya yang tadinya 0,10 sampai 0,11 menjadi meningkat berkali-kali lipat karena peminatnya banyak atau tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan harga dari vektor ini, ya ini vektor, lebih mahal dibandingkan dengan foto atau vektor yang lainnya.